Musik tuh tadi ya mainnya di emosi dan emosi kolektif pula gitu. Jadi orang kan bisa lupa angka ya, tapi kalau rasa nggak akan lupa. Jadi bukan cuma sekedar enak didengar atau ditonton, tapi bisa bikin orang juga mikirnya dapet gitu kan, karena pengaruh. Iya tuh Miss. Makanya kayak Bruce Springsteen atau Bob Dylan, itu kan sampai sekarang lagu-lagu mereka tuh masih kayak apa sih ya, arsip sosial hidup gitulah ya. Kalau mau tahu keresahan zamannya, ya udah dengerin aja lagu-lagu mereka. Itu kan sebenarnya kritik ke pemerintah, tapi dibungkus pakai nada dan lirik lagu. Artinya lagu bisa dibaca sebagai pernyataan politik ya. Seni kritik itu kan sering diperlakukan bukan sebagai hanya estetika aja ya, tapi sebagai pesan politik juga. Dan itu tuh yang sebenarnya bisa memicu respons hukum atau administratif malah. Efeknya nyata, nyata. Tapi kalau untuk perubahan kebijakan langsung sebenarnya nggak cukup sih. Dan itu bisa jadi bahan bakar politik. Disa.com. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Disa.com, singkatan dari diskusi asik berbobot soal komunikasi. Kita bakal ngobrol santai soal komunikasi, media, dan dunia digital. Hal-hal yang sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari obrolan netizen di media sosial, berita, dan polemik di media massa. Sampai isu-isu yang lagi ramai dibicarakan di sekitar kita. Melalui obrolan ringan, kami ingin mengajak kamu mengulik hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata punya makna besar kalau dibahas dari sisi komunikasi. Di Disa.com kita bahas komunikasi dan media dengan obrolan yang ringan dan mudah dicerna. Tujuannya simpel, bikin kamu lebih paham, lebih kritis, dan gak gampang kebawa arus. Saya Eci, saya adalah praktisi komunikasi korporasi. Saya Mela, pengamat komunikasi. Saya Vida, dosen dan peneliti komunikasi. Saya Misti, konsultan komunikasi. Guys, random nih ya. Tadi di jalan menjelang kesini nih, tadi gue dengerin di mobil tuh, gue dengerin lagunya itu Bruce Springsteen tuh, The Boss. The Boss, Streets of Minneapolis. Itu yang isinya apa sih, ngeritik kebrutalan polisi imigrasi di Amerika ya. Ice baby. Iya. Gokil deh tuh lagu menurut gue ya. Bukan cuma enak didengar, tapi tuh rasanya tuh kayak gue marah sama negara, tapi gue punya chord progression yang bisa gue jadiin lagu. Gitu ya, emang orang kalau otaknya udah nyeni tuh emang segalanya tuh kayak mau dijadiin lagu something itu bisa aja pokoknya. Bisa aja lah pokoknya. Nah tadi di mobil itu juga gue nyanyi sambil marah. Wah, Iwan gak pusing tuh, Ci? Denger lo nyanyi sambil marah-marah gitu. Dia ikut marah juga. Marah-marah lo apa bukan? Marah sama gue karena gue berisik. Lagi puasa lo, Ci, gak boleh marah-marah. Ya udah maaf. Disa.com. Aku juga udah denger tuh Ci lagunya bisa gamblang gitu ya, sampai nyebutin nama. Sampai dia juga benar-benar nyebutin King Trump gitu kan ya liriknya. Benar. Wah, kalau di Indonesia sih itu udah dijemput ya. Jemput. Itu mah bukan sekedar lagu biasa ya. Ini kayak statement emosional, sosial lah. Tapi lagu dengan vibe-nya demo, tapi dibungkus harmoni. Jadi estetik gitu. Kan? Kayak protes ke pemerintah tapi pakai nada yang bikin orang justru pengen dengerin ya, Miss ya. Benar. Enak nyampe gitu ya. enak. Dan bukan cuma soal perasaan aja sih, itu sebenarnya dalam riset komunikasi itu ya, seni itu terutama nih ya, musik sama film. Emang punya efek sih yang disebut transportasi naratif. Jadi dia bisa mentransfer naratif, jadi orang bikin jadi hanyut gitu sama si ceritanya. Makanya jadi emosi kan, jadi menyentuh emosi gitu. Dan itu tuh sebenarnya lebih gampang jadinya bikin pesan diterima sama orang dibanding ya cuma statement formal atau data statistik gitu. Benar. Storytelling jadinya kan. Storytelling benar. Iya, beda emang ya kalau seniman kelas dunia. Desa marah, protes, langsung bikin lagu. Januari kemarin juga langsung dirilis. Terus baru beberapa hari udah jadi nomor 1 di Billboard. Dan jadi lagu yang nomor 1 juga di download di iTunes. Gitu ya. Udah gitu Grammy material pula. Kalau kita kan di sini demo ngarapin nasi bungkus ya. Kalau dia demo dapat duit juga ya. Emang musik itu memang senjata lama tapi masih ampuh ya, Ci. Iya benar.
Iya, soalnya musik tuh tadi ya mainnya di emosi dan emosi kolektif pula gitu. Jadi orang kan bisa lupa angka ya, cepet nih kita pasti. lupa angka gitu. Tapi kalau rasa nggak akan lupa. Kalau saya nggak punya rasanya. Saya nggak bisa hilang Dan akhirnya itu yang bikin opini publik gitu. Betul. Jadi bukan cuma sekedar enak didengar atau ditonton, tapi bisa pengaruh bikin orang juga Iya. mikirnya dapat gitu kan. Iya Kena tuh, pengaruh. iya tuh Miss. Emang sih kalau banyak nih ya studi tuh yang bilang kalau seni kritik tuh emang paling kuat dampaknya. Nah biasanya tuh dampaknya tuh ada 3 level sih. Jadi bikin orang menarik perhatian orang, habis itu bikin orang jadi belajar, terus jadi bisa bikin orang jadi punya sikap tertentu gitu. Moving the needle. Moving Oh, the ini needle. lagi. Iya. Hari ini bawa needle. Needle. Bawa. Oke. Makanya kayak Bruce Springsteen atau Bob Dylan, itu kan sampai sekarang lagu-lagu mereka tuh masih kayak apa sih ya, arsip sosial hidup gitulah ya. Kalau mau tahu keresahan zamannya, ya udah dengerin aja lagu-lagu mereka. Di Indonesia juga sama sih sebenarnya. Kita kan tumbuh bareng lagu-lagunya Iwan Fals tuh ya. Ya umur kita ya kali ya. Itu kan sebenarnya kritik ke pemerintah, tapi dibungkus pakai nada dan lirik lagu. Iya bener Mel, lagu-lagu protesnya ala Iwan Fals itu di Orde Baru itu memang bukan cuma hiburan aja gitu ya, tapi itu juga arsip sosial gitulah ya. Bahkan pernah berujung jadi diinterogasi sama aparat. Oh iya benar. Artinya lagu bisa dibaca sebagai pernyataan politik ya. Nah Iya. itu Mel. Bener. Seni kritik itu kan sering diperlakukan bukan sebagai hanya estetika aja ya, tapi sebagai pesan politik juga. Dan itu tuh yang sebenarnya bisa memicu respons hukum atau administratif malah. Efeknya nyata, Bu. Nyata. Nyata sekali. Nyata ya. Kalau buat level pembelajaran sih sama bikin orang aware itu emang cukup kuat. Cuma kalau banyak riset nih ya soal satirical news gitu. Musik protes tuh memang menunjukkan ada sih pengaruh ke pembelajaran sama buat mengevaluasi ya figur politik gitu alias ngeritik gitu ya. Tapi kalau untuk perubahan kebijakan langsung sebenarnya nggak cukup sih. Biasanya tuh itu kebijakan itu hasil dari kombinasi gitu. 360 gitu ya. 360 juga kayak brand gitu ya. Jadi ada tekanan publik, ada media, ada gerakan sosial gitu. Ya, jadi lagu itu bukan langsung bikin undang-undang berubah ya, nggak akan gitu. Tapi minimal bisa bikin orang sadar dulu. Nah, persis itu Mel ya. Jadi lagu itu bisa mengubah wacana dan emosi publik. Gitu ya. Gue saking emosinya sampai salah ngomong ya. Hati-hati. Hati-hati. Di telepon bejo nanti. Bejo tukang bakso. Dan itu bisa jadi bahan bakar politik. Iya. Uniknya ya, lagu-lagu itu tuh bisa nyebrang generasi, ya, lintas generasi gitu sampai sekarang masih relevan. Masalahnya belum kelar soalnya. Sampai sekarang. Habis ini benar-benar kita dijemput sama Bejo ya. Tapi kalau yang nyanyi model mantan presiden tuh gimana tuh? Oh, nggak pernah denger sih gue. Sama gue lagunya ya. juga. Tapi kan masuk ini ya, apa sempat jadi top 40 apa gimana gitu bukan sih? Yang dulu tuh. Itu bukan kritik kali itu. Bukan, itu mah Curhat. ekspresi ya, curhat. Curhat keprihatinan. Saya prihatin gitu kan. Nah, sebenarnya kalau gue ya yang gue suka dari lagu-lagu protes tuh emang mereka tuh nggak teriak-teriak doang ya, nyanyi nggak cuma sekedar nyanyi gitu ya, tapi mereka tuh ngajak gitu loh. Jadi kayak jadi semacam musik itu buat mereka jadi kayak semacam pintu masuk buat empati. Karena dia dibungkus sama seni, orang tuh nggak langsung defensif gitu kan. Iyalah, orang malah lebih seneng dengerin musik ya daripada dengerin klarifikasi 12 halaman. Males. Apalagi yang bilang ya kami akan mengevaluasi. Kapan kelarnya itu dievaluasi? Evaluasi nggak ngerti. Iya, makanya. Iya, di Indonesia kan sebenarnya juga banyak tuh lagu kayak gitu. Bukan cuma Iwan Fals ya, kan ada efek rumah kaca ya. Iya, oh lagu itu ya Mel ya, lagu yang judulnya Di Udara itu ya. Itu kan lagu tentang Munir tuh, ya kan? Iya, jadi emang itu juga bukan sekedar lagu sih, tapi kayak semacam pernyataan politik juga. Ya salah satunya ya Ci ya, atau lagu Mosi Tidak Percaya itu ya. Itu lagu kalau dinyanyiin rame-rame rasanya kayak demo ya. Demo tapi pakai gitar. Demo tapi sambil nyanyi. Udah nggak pakai kode-kodean lagi ya, itu langsung komunikasinya konfrontatif, Iya. jujur. Nah mungkin kalau lagu politis yang cocok itu kali ya buat atau relevan buat anak-anak Gen Z sekarang, mungkin lagu-lagunya Feast ya.
kayak Peradaban, Kami Belum Tahu, Consequence, itu lagu-lagu kritik sosial tapi dibungkus sama genre rock gitu. Secara bukan Gen Z aku nggak tahu sih Oh, lagu-lagu iya, itu. iya. Coba kita tanya nih sama kru di Sabot yang Gen Z. Zaman sekarang apa sih? Ada nggak sih lagu yang menurut kalian tuh punya isi pesan kritik sosial gitu? Tapi ngena, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Sukatani. Oh iya ya, Sukatani. oke. Yang jawab tadi bukan Gen Z juga ya? Tahu nama Sukataninya tahu, tapi lagunya nggak tahu sih. Nanti kita dengerin Mel. Nanti kita dengerin. Nah, lagu-lagu protes itu kan dampaknya nggak sekedar viral, tapi bisa bikin orang refleksi, empati, bahkan bergerak akhirnya. Ya, itulah kekuatan seni sih sebenarnya ya. Pesannya itu keras, kemasannya lembut. Mereka aja bukannya badan Rembo Hati Rinto, itu kebalikannya sebenarnya ya gitu. Tapi pesan mereka tuh bisa jadi lebih kuat dari pidato Rembo Hati orang. Ini badan Rinto, hatinya Rembo. Kalau musik kayak gitu ya. Iya bener Mi, soalnya musik itu kan punya emotional resonance gitu ya. Yang pidato formal itu aja juga kadang-kadang nggak punya. Dan nggak cuma sekedar entertainment kan musik itu, tapi juga bisa membentuk emosi publik. Iya sih, itu kalau di teori tuh ya namanya ekspresi publik berbasis emosi kolektif. Terjemahan bebasnya mah kesel bareng-bareng. Misal masal. Misal masal. Iya. Bener. Nah sebagai orang yang hobi nyanyi, gue tuh selalu kagum sih sebenarnya sama lagu-lagu yang gak cuma enak didengar, tapi juga yang nempel gitu di dada, apalagi sampai menusuk gitu ke dalam ya. Tergantung yang nyanyi kali ya. Tergantung yang nyanyi. Selain musik, banyak seni lain yang nggak kalah galak kan di Indonesia. Kayak teater, karya-karyanya teater koma tuh, itu kan isinya kritik sosial semua tuh gitu, tapi pakai simbol, humor gitu ya di dalamnya. Iya tuh menarik tuh Mel, soalnya kan seni kayak gitu sering jadi kayak jalan aman ya buat orang tuh untuk bicara gitu, untuk ngeritik terutama gitu. Soalnya kan ruang bicaranya terbatas, yang nonton juga terbatas gitu kan ya kalau teater ya. Nah di era Orde Baru dulu tuh emang sering sih teater kritik sosial itu emang udah dirasa aman gitu, tapi ternyata harus berhadapan sih sama aparat gitu, atau ya dibatasin izinnya gitu. Nah kenapa dibilang aman itu tadi sih soalnya mereka tuh pakai banyak simbol ya, satir gitu, alegori. Jadi tuh akhirnya strategi komunikasi juga sih untuk menyampaikan kritik tapi nggak nyebut langsung gitu. Teater tuh paling sering banget jadi tempat kritik yang aman sih, tapi pedes gitu ya, kayak Pedes, apa? cabe ya? Nasi goreng yang karetnya 5 mungkin. Karetnya 5 benar. Jadi ngomongnya itu kan mereka nggak frontal, pakai simbol-simbol. Nah itulah strateginya mereka. Iya tuh kan ada tuh istilahnya dulu kalau pada inget nih kuliah zaman dulu ada symbolic representation gitu kan ya. Jadi dia pakai visual sama teater Mungkin bolos dulu kali kita ya. Kok kita nggak inget ya? kita ingat ya. Pelajaran itu kayaknya kita bolos ya. Jadi akhirnya si visual itu bisa menyampaikan pesan tapi nggak langsung klaim gitu faktanya apa gitu. Jadi emang secara hukum bisa lebih aman sih. Iya. Karena tapi tetap ada resikonya sih, nggak kebal sama resiko tapi ya secara hukum aman gitu. Ngeles sebenarnya. Ngeles. Ngeles apa tuh? Les musik. Diplomatis. Diplomatis ya. Nah sebenarnya itu kayak skill komunikasi tingkat dewa ya. Kayak ngomong gue nggak nyebut nama tapi you know who, lo semua tahu itu siapa yang ngomongin gitu. Iya kayak ngomong ini bukan tentang itu ya, tapi ya sih. Tapi sebenarnya iya sih. Benar tapi ya sih. Iya, kalau dipikir-pikir lukisan juga loh. Lukisan tuh juga bisa jadi apa namanya platform ya buat orang tuh mengkritik gitu. Seniman visual Indonesia kan juga ada tuh yang karyanya juga suka ya gitu ya Keras ya. Oh iya, benar. Gue inget tuh ada beberapa tahun yang lalu kan pernah ada tuh pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional tuh kalau gue nggak salah ingat ya, dibatalin mendadak karena katanya ada beberapa lukisan yang mau dipamerin tuh dianggap terlalu vulgar. Oh iya, kayaknya gue pernah baca juga sih. Itu nggak sesuai tema lah katanya dan mengandung kritik sosial politik yang tajam terhadap kekuasaan pastinya. Tadi itu si Mel soalnya kan kekuatan simbol ya. Kekuatan simbol tuh bekasnya kadang suka lebih lama loh daripada narasi. Iya benar daripada teks biasa. Iya, kayak lukisan apa tuh Guernica ya, karya Picasso kalau nggak salah ya. Itu kan dia nggak cuma motret tragedi, tapi juga kritik terhadap kekerasan dan simbol perlawanan sampai sekarang. Iya, tapi sebagai orang yang nggak gitu ngerti lukisan sih, dari segala macam seni, kayaknya gue paling nggak paham ada lukisan. Gue tuh pernah
suatu hari ngelihat lukisan, gue lihat, ih kayaknya cakep banget nih lukisannya ya. Tapi kemudian setelah gue pikirin 10 menit kemudian, kok kayaknya serem ya. Ya itu Ci, soalnya kan simbol tuh masuknya pelan-pelan. Oh ya. Jadi gue baru bisa mencerna kayaknya. Jadi Tapi kayak mural, graffiti, street art itu kan bisa jadi konten offline yang iya. vibes-nya jadi kayak meme politik gitu sebenarnya. Iya, kayak mural Jokowi 404 not found itu ya. Iya, Yang benar-benar. sempat dihapus kan itu, dan pembuatnya dicari loh oleh polisi. Bener Bukan gue loh, Mel. Bukan lu. Gue gak bisa gambar. Gue paling nggak bisa, gue cuma bisa gambar 2 gunung sama pemandangan. That's it. Anak Indonesia Anak sekali. Indonesia kamu. sekali. Soalnya mural itu kan singkat, penuh simbol gitu ya, tapi juga bisa viral sih. Nah, tapi sekarang kan ada regulasi tuh, regulasi pidana, terus pihak berwenang pun bisa mutusin gitu Iya. akses terhadap digital. Jadi akhirnya karya kritik yang masuk ranah digital itu cepet deh ketangkep sama radar penegak hukum. Wah, berarti di era digital gini resiko tuh makin cepat Bu datangnya ya berarti. Iya, di Indonesia selain ada KUHP baru itu loh yang ngatur penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, kan ada juga tuh UU ITE ya, dan regulasi take down cepat. Iya. Take down cepet loh, Nek. Artinya seni kritik yang viral bisa dihapus dulu sebelum diuji substansinya. Jadi kayak macam shoot first, interrogate later gitu. Iya. Cowboy. Nah, film juga sering tuh dipakai buat nyuarain ketidakadilan atau kritik ke penguasa, kayak film Dirty Food, Negeri Tanpa Telinga, atau The Act of Killing, kan itu sering jadi contoh film-film yang berani menyorot sisi gelap politik dan sejarah. Tapi banyak juga loh Ci film Indonesia yang agak ringan gitu ya, komedi Iya. bahkan gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya ada kalimat-kalimat sindiran gitu atau kritik sosial. Kalau dipikir-pikir dulu kita nonton Laskar Pelangi kan juga sebenarnya itu simbol dari apa, itu juga kritikan ya terhadap pendidikan yang nggak setara, terus kemudian komersialisasi pendidikan gitu, daerah terpencil. Ya, kayak tadi apa sih, Miss? Agak lain juga kali Iya ya. ya, agak lain juga. Soalnya kan film tuh bisa masukin konflik ya, konfliknya masyarakat dan pemerintah yang kompleks pakai narasi yang emosional. Ini kan jadinya lebih gampang diterima sama yang nonton kan, jadinya. Soalnya film itu kan ibaratnya ngajak kita tuh hidup di sepatu orang lain gitu kan. Jadi sepatu kaca. Tapi nggak selalu juga sepatu kaca. Kadang-kadang sepatunya sepatu kayak Sneakers ya. sepatu sneakers atau boots ya. Jadi kita sekarang lagi ngomongin seni apa ngomongin sepatu? Nah, jadi kalau kayak film gitu ya tadi ya, dia karena bisa dia ngajak kita untuk masuk ke sepatu orang lain itu, jadi dia juga menciptakan semacam empati gitu kan. Orang masuk ke pengalaman orang lain. Makanya kan ada tuh ya film-film yang bikin kita itu jadi merenung gitu ya. Habis nonton itu jadi kepikiran gitu malah. Itu malah ada film yang kalau nggak happy ending belakangnya kok jadi kepikiran sampai ke bawah mimpi. Gitu ya. Nah, itu tuh kan jadi kayak semacam mekanisme komunikasi yang kuat banget kan. Kayak film-film yang bertema ketidakadilan sosial itu kan emang sering bikin gak nyaman ya Ci ya. Iya. Tapi justru itu tujuannya Bikin kita jadi gak nyaman. Iya. Tapi kadang-kadang komedi loh, stand up komedi itu kan juga sekarang jadi medium kritik yang sering dipakai tuh, tajam juga tuh. Di luar negeri udah biasa kan ya Fit ya, komedian tuh nyentil-nyentil pemerintah. Gue tuh kan fans beratnya Stephen Colbert, Seth Meyers, Jon Stewart, The Daily Show, segala macem lah pokoknya. Top buat gue tuh udah top banget kalau ngeburn politisi di sana. Bahkan Stephen itu di cancel ya tahun 4 bulan lagi selesai, tapi tetap aja ngeburnnya nggak pakai ngerem, langsung aja terus cuek aja. Iya. Makin malah ya, makin gue dihajar, makin gue menghajar juga. Masih bisa. Iya. Masih bisa. Kalau favorit gue sih sebenarnya itu si Jimmy Fallon sama Trevor Noah ya. Jadi kayak Jimmy tuh kayak nyindir Trump dulu gitu di setiap episode dia, tapi tetap lucu dan fun dan tetap menyenangkan gitu untuk dilihat. Kita kan juga punya Panji tuh, sama Mens Rea ya. Jadi dia kan suka ngomongin juga tuh soal hukum, negara, kritikan gitu, perilaku penguasa lah dikritik gitu ya. Tapi kan orang yang nonton ketawa. Iya Fit, yang kebakaran jenggot kan penguasanya. Yang lain lah, yang lain lucu-lucu aja. Bagi gue nggak mikir, nonton aja gitu. Ya stand up comedy itu kan kritik sosial paling licin ya. Misalnya soalnya dibungkus sama lawakan sama ketawa kan. Kadang orang ketawa dulu habis itu baru mikir
ya juga ya, aduh ternyata hidup gue begini amat gitu ya, bener juga gitu. Tinggal ugal. Soalnya pesannya perlu diinternalisasi dulu kan ya Miss ya. Iya. Jadi bahasa sederhananya mah kena belakangan, nyadarnya belakangan Iya, gitu. itulah. Nah habis ketawa baru deh mereka mikir. Tapi memang jadinya efeknya bisa dua arah sih. Bisa bikin orang jadi sadar, oh iya ya bener juga gitu. Atau malah bikin skeptis Iya, gitu. ya udahlah gitu, biarin aja lah emang udah gitu gitu Iya, kan. nah kalau penguasa yang denger kira-kira yang mana tuh? Yang sadar apa yang skeptis ya? Emang kalau sadar ya ada kelanjutannya enggak gitu. Mudah-mudahan Mudah-mudahan sadar. sadar, Iya gitu. Nah kalau justru kalau menurut gue komedian itu harus orang-orang yang cerdas gitu kan ya. Karena kan nggak gampang lo bikin orang ketawa. Ngeritik tapi yang nonton ngerasa lucu gitu. Kayak Cak Lontong gitu kan. Dia tuh kan juga suka satir ya. Nyelitipin lagi apa tuh tadi gue bilang. Nyelitipin. Nyelipin kritik sosial dan politik di lawakannya gitu ya. Tapi kan nggak terkesan dia ngejatuhin atau nyerang pemerintah secara langsung gitu. Tapi tetap lucu. Ya berarti komedian itu kayaknya agen komunikasi politik juga ya. Iya betul. Iya sih. Iya. Dalam banyak riset juga tuh dibilang tuh emang satir itu membuka topik yang sensitif, tapi nggak membuat orang jadi defensif gitu. Jadi ya Cak Lontong itu lebih halus sih ya daripada si Panji ya. Kalau beda gaya, tapi sebenarnya sama-sama sih. Mereka tuh juga pakai observasi, logika, permainan kata gitu ya. Buat materi lawakan gitu, dan sama-sama pakai komedi buat ngeritik pemerintah. Satir juga ya. Satir juga Satirnya ya, komika tuh kan kayak ngomongnya tuh kan kayak gue cuman bercanda kok, tapi lo tahu kan maksud gue kan, ya kan gitu. Dan sering kali komedi tuh lebih jujur malah daripada konferensi pers. Menurut gue seni itu memang bikin orang itu jadi menurunkan pertahanannya ya. Seni itu kan nggak datang dengan nada yang sok tahu, dia nggak menggurui, nggak maksa, ya nggak nyuruh gitu, tapi justru ngajak gitu. Makanya tuh pesannya itu masuk lewat rasa tadi ya, yang emotional resonance tadi itu. Iya sih, kalau bahasa kerennya sih seni itu dia ngomong tapi nggak pakai dikotomi gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar statement, tapi juga kasih experience gitu yang dirasakan oleh publik, dan itu tuh yang bikin pesannya nyampe gitu ya. Kan dia juga pakai seni itu juga pakai narasi, pakai simbol gitu. Jadi lebih gampang diingatnya daripada argumen-argumen teknis. Iya. Nah itu kan pemerintah atau penguasa kan sering sekali lebih defensif duluan gitu kalau dikritik secara langsung. Kalau jadi lewat sini kan agak beda ya. Mungkin dinikmati dulu lah sama mereka. Jadinya mereka nggak langsung mudeng juga tuh Miss kalau dikritik. Nah itu downside-nya adalah itu. Kok ngomongin gue ya? Masa sih? Ya di era digital gini kan udah beda lagi. Shareability seni itu kan tinggi ya. Seni jadi gampang banget tuh nyebar lewat TikTok, Instagram, WhatsApp gitu ya. Potongan-potongan lagu, film pendek, mural, potongan stand up juga gitu ya. Semuanya tuh bisa viral cepet gitu. Jadi Dipasin buzzer lagi kan? tambah ya lebih cepet Iya, soalnya seni yang relatable itu Mel emang bisa bikin orang kan stop scrolling ya. Terus habis itu orang jadinya ngedengerin gitu, atau jadi nyimak lah paling enggak, terus dia ngerasain, dan habis itu jadinya refleksi. Bukan pijat ya. Kalau Bukan kalau pijat. zaman gue masih di perusahaan kemarin tuh pokoknya kalau misalnya engagementnya udah mulai kurang, keluarin panda. Wow, langsung. Mungkin juga gitu kali ya. Kalau kritik udah kayaknya udah lama nih nggak dengar. Keluarin panda yang kritik gitu. Muncul lagi. Gitu ya. Apa kucing? Kucing. Oh, Panda bukan rilis tuh Panda. Bukan. Itu kalau itu saudaranya Judika teman kita tuh kayaknya. Makanya ya seni itu juga bisa jadi alat aspirasi yang powerful banget gitu. Tapi ada risikonya juga. Itu namanya chilling effect ya. Kalau hukum pidana atau regulasi administratif digunakan, orang jadi bisa takut untuk berkarya gitu. Ya karena kan seni itu powerful ya, tapi ya sayangnya juga rentan. Ya powerful tapi rentan, agak lucu ya gitu ya. Makanya penting tuh untuk bisa ngebedain kritik kebijakan dengan serangan personal. Kritik kebijakan itu kan secara hukum lebih bisa didefense ya, lebih bisa dipertahankan, dan secara hukum sama etika gitu loh. Jadi nih ya, kalau kita tarik benang merah, benang kuning tapi hari ini ya, Misty hari ini membawa benang kuning bukan benang merah. Seni itu bukan cuma buat hiburan ya, tapi jadi alat penyampai pesan dan komunikasi sosial. Bisa juga buat nyampein keresahan, memicu empati, belajar, mobilisasi, dan kadang jadi alat yang paling jujur buat ngomong ke negara.
Oh, oke. Dan bisa jadi alat akuntabilitas kekuasaan juga tuh. Iya. Tapi dampaknya paling realistis ada di level wacana dan kesadaran dulu. Betul. Ya, perubahan kebijakan itu kan prosesnya panjang. Panjang. Dan seni biasanya jadi bagian dari ekosistem tekanan publik. Nah, itu sebagai komunikator kan kita mesti paham ya cara baca apa pesan-pesan yang disampaikan lewat seni itu kayak apa, bukan cuma nikmatin bentuknya aja, jadi paham konteksnya juga loh. Iya, Ya kan? iya. Artinya seni itu bukan cuma sekedar hobi, tapi juga bisa jadi strategi komunikasi yang punya dampak yang real di masyarakat. Nah, sekarang nih menurut teman-teman, karya seni apa yang paling berpesan ya sebagai kritik sosial? Lagu, film, atau karya seni apa yang menurut teman-teman paling nusuk gitu ya, tapi elegan tetap. Dan lagu Indonesia apa yang menurut teman-teman paling ngena tapi nggak pakai teriak-teriak? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi obrolan kita di episode berikutnya. Terus juga kalau ada topik menarik nih yang teman-teman ingin kami bahas, tulis juga di komen atau di sosial medianya di Sabotcom. Ya, kalau teman-teman merasa episode hari ini relevan, jangan lupa follow, like, share, dan subscribe di Sabotcom. Dan nyalakan loncengnya. Gue kenapa selalu ketawa tiap kali misi bel. Supaya nih ya makin banyak orang-orang yang aware kalau komunikasi itu bukan cuma soal ngomong dan nulis, tapi juga soal tanggung jawab. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita akan bahas lagi soal komunikasi yang gak kalah seru. Terima kasih sudah menyimak di Sabotcom. Diskusi asik dan berbobot komunikasi. Di Sabotcom.